Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebu Film Jadul. Yo, apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh seduluran yo. Bale maneh ambek aku Icang PDKT pernah deketan kemudian terlupakan. Sesuai beberapa requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film baru ya, yang bergenre action thriller, yaitu The Gray Man tahun 2022. Loh, sangat epic, wajib hukumnya buat kalian nonton. Pokoknya lur, seru banget sumpah. The Gray Man menceritakan tentang seorang agen rahasia CIA yang tidak sengaja menemukan data-data kebusukan atasannya. Dia pun diburu keliling dunia dan harus berhadapan dengan Kapten Amerika KW, yaitu Cak Chris Evans, yang kali ini sifatnya jauh sekali dari kata pemberani dan patriotik. Seperti apa keseruan film ini? Langsung aja kita gaskan dari dulurku ya, request pantun Zenlong Channel ya. Kan semakin tidak jelas kan. Juki tereta berjalan. Pada tahun 2003 di penjara negara bagian Florida, Amerika Serikat, seorang agen senior dari CIA bernama Fitzroy datang menemui salah satu tahanan di sana, yaitu Cortland Gentry, yang ditangkap 8 tahun silam karena membunuh ayahnya sendiri demi membela adiknya karena ayahnya terlalu keras mendidik mereka, bahkan suka menyiksa. Meskipun masa tahanan Cort sampai 2031, tapi Fitzroy bisa membebaskannya saat itu juga dengan satu syarat, yaitu Cort harus mau dilatih sebagai pembunuh dan bekerja di bawah operasi rahasia CIA bernama Program Sierra. Fitzroy menjelaskan bahwa tindakan Cort yang membuatnya dijebloskan ke penjara sangat alami, karena bisa jadi Fitzroy juga akan melakukan tindakan yang sama, yaitu membunuh ayahnya sendiri untuk melindungi adik kandungnya seperti Cort, dan kasus itulah yang menjadi pertimbangan Fitzroy untuk memilihnya. Setelah mendengar penawaran itu, tanpa pikir panjang, Cort pun langsung menerima permintaan Fitzroy, dan inilah manusia abu-abu, bukan manusia silver. You're going to commute my sentence? Yes. Just like that. You'd be part of the elite unit, the Sierra program. Exist in the gray. 18 tahun kemudian, ketika pesta tahun baru 2022 di sebuah hotel di Bangkok, Cort yang sekarang dipanggil dengan kode Sierra 6 sedang menjalankan misi memburu seorang target yang kita sebut saja Pak Ijo. Dia diduga akan menjual informasi rahasia yang bisa mengancam keamanan negara. Saat itu Six menjalankan misinya bersama agen CIA lainnya, yaitu Danny Miranda. Setelah mengambil senjata yang telah disiapkan, Six pun memulai operasinya sambil dikontrol oleh komandannya Danny Michael dari pusat operasi taktis CIA di Langley, Virginia, Amerika. Tak lama kemudian Paijo sampai di gedung bersama para bodyguardnya dan terus diperhatikan oleh Marcus maupun Miranda. Hingga akhirnya Paijo berada 2 lantai di atas Six yang langsung mengeker dengan senjatanya. I'm picking up collateral. Alih-alih langsung mengeksekusi, Six menahan tembakannya karena ada seorang bocil di dekat Paijo. Danny pun gak peduli dan memintanya untuk segera menembak sebelum transaksi ilegal itu terjadi. Tapi bagaimanapun Six tidak ingin melukai bocil tersebut. Tepat ketika jam menunjukkan pukul 12 yang menandakan bergantinya tahun 2021 ke 2022. Pesta kembang api dan ramainya para tamu di sana dimanfaatkan oleh Six untuk menjalankan plan B-nya. Dia meninggalkan senapannya, menyalakan alarm kebakaran yang membuat lampu di ballroom mati dan segera mengejar Paijo. Begitu juga dengan Miranda yang sudah bersiap di tengah kerumunan orang. Sementara itu, melihat keadaan genting di sekelilingnya, Paijo pun langsung membatalkan transaksi dan gercep kabur bersama bodyguardnya. Lalu yang terjadi? Let's move out. Seluruh bodyguard dihabisi Six dengan sangat-sangat dingin dan dia langsung mengejar Paijo yang kabur keluar. Paijo pun memberitahu jika ternyata sebenarnya dia juga salah satu dari Sierra, yaitu Sierra 4. Mereka pun bertarung 1 lawan 1 tanpa senjata sampai akhirnya
Pertarungan terjadi sangat sengit, namun Six lebih unggul dan berhasil menusuk Four dengan pisau. Di sisa-sisa kesadarannya, Four menjelaskan bahwa dirinya juga direkrut oleh Fitzroy dari penjara dan dilatih di tempat yang sama seperti Six. Setelah itu dia memberikan kalung emas misterius dan memberitahu Six jika Komandan Danny adalah musuh sebenarnya. Loh, yang benar yang mana nih? Dan akhirnya Four pun meninggal. If you're Sierra who recruited you, Fitzroy, same as you. Like this, bring the bastard down. Give him hell, Sid. Danny Carmichael is a piece of shit. Setelah itu Miranda datang memfoto jasad Four dan melapor ke Danny. Six menjelaskan pada Miranda jika Four mengenali Six sebagai sesama agen Sierra. Six pun pergi dari TKP sementara petugas CIA yang memeriksa jasad Four tidak menemukan kalung yang dicari tersebut. Danny yang tahu kalung telah dibawa Six langsung menelponnya dan meminta kalung itu kembali karena Four adalah kriminal yang melakukan tindak kejahatan. Anehnya Lur, Danny tidak menjelaskan apa arti kalung itu dan kasus kejahatan apa yang dilakukan oleh Four. Tanpa banyak omong, Six pun langsung menutup telepon, membeli jaket dari abang-abang yang kebetulan lewat agar tidak dicurigai, lalu mengecek kalung itu yang ternyata terdapat flash disk kecil di dalamnya. Dan setelah dicek di warnet, flash disk tersebut berisi data-data rahasia yang terkunci dengan password dan hanya bisa dicoba sebanyak 3 kali. Karena tidak mau mengambil resiko, Six pun akhirnya mengirimkan flash disk tersebut pakai si cepat ekspres ke mantan pengurus program Sierra cabang Britania, yaitu Margaret di kota Praha yang bisa dia percaya. Sebelum pergi dari Bangkok, Miranda menelpon Six dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sudah jelas Six yang tidak bisa mempercayai siapapun saat ini langsung menutup teleponnya. Tell me what I don't know. Well, that's the problem, isn't it? Setelah itu Six menelpon Fitzroy yang sudah lama dipecat dari Project Sierra oleh Danny. Six pun menceritakan misi kali ini di mana orang yang dia bunuh mengaku memiliki kode nama Sierra 4 dan juga mengenali identitas Court sebagai Six. Fitzroy pun mengiyakan jika orang itu adalah 4 dan dia cukup terkejut karena Six mengatakan Danny mungkin mata-mata musuh. Fitzroy pun meminta Six segera kabur dari Bangkok dengan pesawat yang sudah disiapkannya. Need anything? Just a nap. Dengan kaburnya Six membawa file penting tersebut, Danny pun tidak tinggal diam dan langsung mengutus pembunuh bayaran bernama Lloyd Hansen yang dulunya juga seorang agen CIA tapi dipecat karena kesosiopatannya Lur. Jadi Lloyd ini selalu berpenampilan rapi, non klimis tapi sering bertindak seenaknya, doyan menyiksa dan berkelakuan brutal ke orang-orang sekitarnya tanpa alasan yang jelas. Oh gila kan? Danny juga akan mengirim asistennya Susan untuk membantu Lloyd dalam menjalankan operasi tersebut yang sebenarnya Mbak Susan gak setuju sama sekali jika Lloyd dilibatkan ke masalah ini karena dia adalah seorang sosiopat tidak terkendali. Danny, that man is nothing but wrong. Don't be a brat. I can help you clean up your... Setelah dijelaskan oleh Danny tentang Fitzroy yang ikut campur dalam menyelamatkan Six, gak pakai lama dalam beberapa hari Lloyd langsung menculik ponakan Fitzroy yang bernama Clear. Give me five, buddy he loves, and have I ever done you wrong, Danny? Dengan santuinya Lloyd menemui Fitzroy secara langsung hanya untuk mengabari jika ponakannya Clear telah diculik. Dan Lloyd tidak akan segan-segan meminta anak buahnya untuk menyiksa Clear. Sudah pasti Fitzroy pun tidak bisa melawan. Dia terpaksa menyuruh kru yang dia utus untuk menjemput Six agar segera membunuhnya di pesawat. Setelah kapten kru memberitahu anak buahnya, mereka pun akan membunuh Six secara diam-diam saat dia sedang tidur. Tapi tiba-tiba tembakan bedil langsung membolongi badan pesawat dan mesin-mesin pun hancur karena tertabrak para kru yang terlempar. Karena pesawat telah terbakar dan akan segera hancur, Six pun gercep lompat begitu saja dari pesawat tanpa menggunakan parasut. Sangat-sangat edan.
Alhamdulillahnya Six berhasil selamat dari kejadian barusan dan mendarat di Turki. Six pun menelpon Fitzroy dan Fitzroy memberitahu bahwa dia telah diancam untuk menyuruh krunya membunuh Six karena keponakannya telah diculik. Lalu telepon pun direbut oleh Lloyd yang mengintimidasi Six dan akan membunuhnya demi mendapatkan flash disk berisi data rahasia tersebut. Setelah itu Lloyd mengontak seluruh tim pembunuh bayaran sedunia dan mengadakan sayembara dengan hadiah $50 juta bagi siapapun yang bisa membunuh Six. I'll dig up every safe house he's at. Your boy won't be able to walk 10 feet with him from here to Reykjavik, the infamous Sierra 6. 2 tahun yang lalu, Six pernah ditugaskan untuk menjaga Claire di rumahnya dari musuh-musuh Fitzroy yang sedang mengintai. Saat itu Six tahu jika Claire menggunakan alat pacu jantung yang ditanam di badannya. Karena dia memiliki jantung yang lemah, maka dari itu Six akan melacak keberadaan Claire melalui alat tersebut dengan meminta bantuan temannya yang ahli di perteknologian yaitu Sosa yang berada di Austria. Setelah dicek kode tempat Claire disekap berhasil diketahui. Meskipun kota atau negaranya belum bisa terlacak. Six pun menulis kode itu di tangannya dan untuk memuluskan perjalanannya Six sekalian dibuatkan paspor palsu oleh Sosa. Tapi ketika Six akan difoto tiba-tiba Give a step towards me, please. ternyata Sosa juga tergiur dengan hadiah sayembara tersebut. Meskipun terjebak di sumur, tapi Six tetap tenang dan mengeluarkan semua alat-alat di tasnya untuk mencari cara keluar dari sana. Sampai akhirnya dia mendapatkan ide untuk membocorkan pipa air agar air memenuhi sumur dan Six bisa menempelkan bom di pintu yang dibuatnya saat itu juga menggunakan mesiu di dalam peluru. Di lain sisi, Lloyd yang sedang berada di pesawat bersama krunya dan juga Fitzroy langsung OTW ke sana setelah mendapatkan lokasi Six dari Sosa. Tepat ketika mereka sampai di sana, air sumur telah penuh dan Six langsung meledakkan bomnya. Semua pasukan sudah dihabisi dan sekarang Six harus melawan Lloyd. Akan tetapi dengan nekatnya Six pun menarik pin granat dan menjatuhkannya tepat di bawah mereka berdua. Mereka pun berhasil selamat dan setelah itu Lloyd kembali mengejar Six. Tapi tiba-tiba Let's go. alhamdulillahnya Six dibantu oleh Mbak Miranda dan karena Six menolak masuk ke bagasi mobil, Miranda pun terpaksa membiusnya. I could really use a comfortable chair right now. Beberapa saat kemudian, Six pun akhirnya siuman. Lalu Miranda menjelaskan jika dia menolong Six hanya untuk membersihkan namanya yang telah dianggap bekerja sama dengan Six. Itu karena Miranda sempat diinterogasi oleh Danny dan tidak bisa menjawab apa-apa. Padahal Miranda memang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi lur setelah misi di Bangkok. Karena telah diselamatkan, Six pun akhirnya menceritakan tentang flash disk yang dia dapat dari Ford dengan data-data rahasia di dalamnya yang masih terkunci. Yang mana flash disk tersebut sudah dia kirim ke mantan pengurus program Sierra cabang Britania yaitu Margaret. Saat itu juga mereka berdua pun langsung OTW ke kediaman Margaret yang berlokasi di kota Praha. Setelah kembali sadar, Lloyd DKK beserta Fitzroy pergi ke Kastil Zbrka di Kroasia, tempat di mana Claire disekap. Sesampainya di sana, Lloyd sudah ditunggu oleh Susan dan mereka berhasil mendapatkan info tujuan pengiriman flash disk rahasia tersebut, yaitu ke Praha. Di samping itu, Claire sangat senang ketika bertemu dengan omnya Fitzroy. Tapi karena Lloyd belum mengetahui siapa penerima flash disk itu di Praha, Lloyd pun akan menyiksa Fitzroy untuk mendapatkan jawabannya dengan cara mencopot kukunya satu persatu. Sosiopat. Who's in Prague? Should we try again? Okay, fine. Who's in Prague? Nobody. Karena Fitzroy masih belum mau bicara, Lloyd pun mengancam akan menyakiti Claire, yang akhirnya membuat Fitzroy membocorkan tujuan pengiriman flash disk tersebut, yaitu ke alamat Margaret di Praha. Six dan Miranda pun sampai di kediaman Margaret dan isi flash disk sudah berhasil dibobol, yang mana ternyata memuat bukti-bukti kejahatannya Danny. Mulai dari pembunuhan, penyiksaan, sampai pengeboman yang dilakukan tanpa izin CIA. Sementara itu orang-orang yang berhasil mengendus kasusnya pastinya akan segera ditindak oleh Danny, seperti Margaret dan Fitzroy yang dipecat. Begitu juga dengan Ford yang diburu dengan memanfaatkan Six. Sayangnya isi flash disk itu tidak bisa dikopi untuk segera
segera disebarkan ke media karena program keamanan data yang sangat ketat. Margaret pun mengembalikan flash disk itu kepada Six dan juga memberikan mobilnya dengan bodi anti peluru berikut senjata lengkap di bagasinya. Tapi tiba-tiba tim pembunuh bayaran cabang Praha telah sampai di luar dan langsung menyerbu. Sementara itu Lloyd beserta Susan dan timnya mengontrol dari kastil di Kroasia. Untung aja mereka bertiga masih selamat. Miranda diminta Six pergi duluan mengambil mobil, sedangkan Margaret memaksa Six kabur sendirian dengan menyuruhnya masuk ke lorong rahasia dan mengunci pintunya. Tak lama kemudian prajurit-prajurit Kroco telah memasuki gedung dan dengan santainya Margaret memanggil mereka semua, yang ternyata ruangan itu telah dipenuhi oleh gas dan Margaret pun langsung menyalakan korek api di tangannya. Maggie, open the door! And here... Meski tidak terkena ledakan, polisi lokal telah mengepung dan akan menangkap Six. Tentunya mereka hanyalah butiran debu bagi Six, ya kan? Dia langsung menyerang dan berusaha kabur dari kejaran polisi. Sayangnya Six pun tertabrak oleh mobil dan akhirnya dia tertangkap. Karena sifat sosiopatnya, Lloyd tidak sudi jika Six tertangkap polisi dan langsung mengutus pasukannya yang lain untuk membunuh Six. Bukan itu aja lur, dia juga tidak segan-segan memerintahkan pasukannya menembaki polisi bahkan SWAT yang datang ke TKP. Meskipun satu tangannya diborgol, tapi Six masih bisa membunuh beberapa musuh sampai akhirnya dia menembak borgolnya tepat ketika mobil akan menabrak Six. Lalu yang terjadi? Bener-bener Cak Lloyd ini nggak peduli dengan sekitarnya loh. Yang dia inginkan hanyalah memburu Six. Di lain sisi Susan pun ketar-ketir mereka semua akan masuk ke penjara karena operasi ini melibatkan pembunuhan Margaret, para polisi dan SWAT, beserta hancurnya fasilitas umum di Praha. Sementara itu Six yang berhasil lolos bersembunyi di kereta tram dan para pembunuh bayaran pun langsung mengepungnya dari segala arah. Kejar mengejar, bunuh membunuh yang sangat epik pun terjadi. Dan seperti biasa lur, tidak ada sedikit pun ekspresi was-was atau ketakutan dari Six. Sampai akhirnya Miranda datang dengan mobil anti peluru dari Margaret untuk menyelamatkannya. Seluruh tim berhasil dihabisi dan Susan pun geram melihat operasi Lloyd yang memakan begitu banyak korban juga kerusakan tanpa berhasil membunuh Six. Lloyd pun tetap menanggapinya dengan santai karena ternyata dia masih memiliki jagoan yaitu Afik, seorang pembunuh elit asal India yang sedang menguntit Six juga Miranda. Tahap selanjutnya Six harus mencari tahu lokasi Clear. Mereka berdua pun pergi ke rumah sakit dan mengaku sebagai sepasang suami istri yang terluka akibat insiden tadi. Secara diam-diam Six mencuri ID card suster dan menggunakan komputer di sana untuk mencari Clear lewat kode alat pacu jantungnya yang masih tertulis di tangan Six. Akhirnya Six pun mengetahui lokasi Clear yang berada di Kroasia dan mereka pun akan segera OTW ke sana. Tapi tiba-tiba mereka berdua sangat kewalahan dan mengejar Afik yang berhasil kabur membawa flash disk tersebut. Meski sempat tertusuk, namun Six masih berusaha mengejar Afik. Begitu juga dengan Miranda yang akan menembaknya. Sayangnya Afik berhasil lolos dan membawa flash disk itu, sementara mereka berdua pergi ke klinik untuk menyembuhkan luka Six. Afik pun langsung memberikan flash disk tersebut ke Lloyd di Kroasia dan ternyata Six dan Miranda yang telah sampai di sana dengan nekatnya membunuh para pasukan penjaga, termasuk menembak jatuh satu helikopter pengintai dengan roket launcher.
Six pun gercep OTW ke ruangan Fitzroy dan juga Clear, lalu menyelamatkan mereka dari sana. Lloyd yang sadar Miranda hanya sebagai pengalih perhatian pun langsung memburu Six. Sementara itu Miranda masih terus menyerang dari luar dan menembak roket tepat ke ruang kontrol. Six pun membawa Fitzroy dan Clear lewat jembatan kastil karena gedung masih dipenuhi oleh para penjaga. Akan tetapi Lloyd dan krucu-krucunya sempat melihat mereka bertiga dan sayangnya Fitzroy terkena tembakan telak. Amunisi senapan Six akhirnya habis, dia hanya punya satu granat dan juga satu pistol milik Fitzroy. Sementara itu satu-satunya jalan mereka kabur adalah lompat ke danau. Tapi karena luka Fitzroy sangat parah, dia memaksa Six untuk hanya membawa Clear saja. Dan itu artinya Fitzroy akan mengorbankan dirinya. Dengan terpaksa Six pun menggeret Clear untuk kabur yang masih tidak mau meninggalkan Fitzroy karena dia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa sejak orang tua Clear meninggal. Sebelum mereka pergi, Fitzroy pun meminta granat milik Six. Lalu yang terjadi, Take this. Give me a hand grenade. Do you understand me? Go. Six, look at me. Look at me. I'm out. Get her gone. Boring. setelah berhasil meledakkan ruang kontrol, Miranda pun masuk untuk mencari flash disk itu dan dia harus berhadapan dengan Avik. Tapi tiba-tiba These are not honorable people. Take it. I don't care about the money anymore. Avik akhirnya mengembalikan flash disk itu secara cuma-cuma ke Miranda. Dia merasa Lloyd beserta timnya sangat tidak terhormat karena berani-beraninya melibatkan seorang anak kecil yang sakit-sakitan seperti Clear dalam masalah tersebut. Di dekat danau, Six dan Clear diserbu oleh beberapa penjaga yang dengan mudah dibunuh oleh Six. Akan tetapi tiba-tiba Lloyd datang menyergap Six. Mereka pun bertarung 1 lawan 1 dan secara diam-diam Clear menembak Lloyd dengan pistol suar. Juga Six yang berhasil menembak 2 jari Lloyd. Lalu yang terjadi, Six pun mengejarnya hingga ke tengah labirin dan Lloyd meminta Six untuk membuang pistolnya jika ingin Clear tetap selamat. Mau nggak mau Six mengikuti permintaan Lloyd ya kan, dan Clear pun akhirnya dilepaskan. Sebagai seorang sosiopat yang sangat berdedikasi, Lloyd sebenarnya tidak berniat menyiksa Clear sama sekali dan akan lebih terpuaskan jika bisa menang melawan Six dalam pertarungan tangan kosong. Sebelum pergi, Clear merasa khawatir karena sekarang Six adalah satu-satunya orang yang bisa Clear percaya. Lalu akhirnya duel antara Six dan Kapten Amerika Sosiopat pun dimulai. Meskipun ototnya lebih kekar, tapi Lloyd kesulitan bertarung karena 2 jarinya yang putus. Dan memang skill bertarungnya kurang mumpuni dibandingkan Six. Dengan liciknya Lloyd mengeluarkan pisau dan berhasil menusuk Six berkali-kali lalu berusaha membunuhnya dengan menenggelamkan Six di dalam air. Tapi tak lama kemudian Six berhasil membalikkan keadaan dan mencekik Lloyd hingga terkunci. Sampai akhirnya Lloyd pun akhirnya tewas ditembak oleh Susan yang juga langsung menembak Six di pahanya agar dia tidak melawan. Setelah itu Susan menceritakan masa lalunya secara singkat yang ternyata dia, Lloyd dan juga Danny adalah teman-teman sekampus di Harvard. Susan sudah menaruh dendam sejak lama kepada Lloyd karena menurutnya pria itu adalah beban tim. Dan terbukti ya kan, Lloyd sudah menghancurkan dan merugikan ini itu dalam operasinya, namun tetap tidak berhasil membunuh Six. Susan berencana untuk mengkambing hitam
mengharamkan Lloyd yang membuatnya menjadi tersangka atas segala kekacauan yang terjadi. Six juga dipaksa menjadi saksi agar Susan dapat membuat alibi yang tepat untuk menyelamatkan karirnya maupun CIA. Six pun tetap dibiarkan hidup, namun dia akan dijebloskan ke dalam penjara. Sedangkan flash disk berisi bukti-bukti kejahatan itu berhasil didapatkan kembali oleh Susan. What I need are a few witnesses to corroborate my stories. Does this plan involve me living? Yes, yeah, you're gonna live. Lloyd Hansen is gonna posture everything that has happened. 2 minggu kemudian di Washington, Amerika, Six yang terluka parah dirawat di basement CIA dengan keamanan super tinggi. Alhamdulillahnya alibi Susan pun diterima berkat kesaksian dari Six yang diwakilkan oleh Miranda. Tapi sayangnya semua kejahatan Danny masih tertutup rapat karena Six dan Miranda sudah diancam untuk tetap diam oleh Susan demi nama baik CIA. Di samping itu, kalung flash disk keramat tersebut berusaha dihancurkan oleh Danny meskipun kepingan flash disk di tengahnya masih sempurna. Setelah persidangan, Susan dan Danny pergi menengok Six di basement CIA yang katanya selama beberapa hari terakhir Six tidak mau berbicara, tidak mau makan, tidak mau sembahyang, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat kondisi di lantai basement. Lock down the perimeter. Six is a runner. Repeat, Six is a runner. Tentunya bukan hal yang sulit bagi Six untuk keluar dari basement teraman milik CIA. Dia langsung OTW ke Virginia, tempat di mana Claire disekap. Seluruh penjaga pun dibunuh dan Claire akhirnya berhasil diselamatkan. Buyar, dan seperti biasa dari seluruh pembunuh bayaran polisi CIA hanya kameramen lah yang sehat walafiat, ya kan? Fakta-fakta menarik dari film ini lur, ternyata diadaptasi dari novel terkenal dengan judul yang sama di tahun 2009. Sutradaranya juga adalah Russo Brothers yang tentunya sudah banyak mengarahkan film-film Marvel, kalian tahu lah ya. Dan lokasi syutingnya juga nggak main-main, ada di 7 negara berbeda, termasuk kastil tua bersejarah di Prancis. Dan bahkan sampai menutup jalan perdagangan di Praha selama 10 hari demi syuting. Luar biasa berdedikasi bukan? Belum lagi biaya produksinya habis 2 triliunan lur, itu kalau dibuat beli jenglot yang kesantet sedunia. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk tidak menuntaskan apa yang sudah kalian mulai. Baca yes untuk klik subscribe di bawah. Assalamualaikum lur.